Inisiatif Indonesia itu dihargai oleh mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Mereka butuh pasar seperti Indonesia untuk jualan. Berbicara mengenai tadi pameran yang dilakukan di New Zealand, saya jadi juga pengen tahu ini. Public Exposition ya, itu 2 kali digelar di sana. Pacific Exposition. Pacific Exposition, sorry. Itu seperti apa sih? Karena ini dikatakan sangat sukses untuk seorang duta besar menyelenggarakan ini dan luar biasa. Jadi sebelum saya datang, mohon maaf saya menggunakan sebelum saya datang di 2017, hubungan kita dengan Selandia Baru, khususnya dengan negara-negara Pasifik itu tidak akrab, bukan tidak akrab, tidak dekat gitu. Ya. Jadi masih ada jarak lah gitu. Nah, yang saya lakukan itu adalah mengkapitalisasi kedekatan kultural kita dengan orang-orang Pasifik. Jadi antara Indonesia dengan Pasifik itu sebenarnya bersaudara. Ya, jadi 5 provinsi kita di kawasan timur Indonesia itu adalah terletak di Samudra Pasifik ya. Coba lihat aja peta Papua Barat, Maluku Utara, bahkan Sulawesi Utara. Itu secara geografis itu terletak di Pasifik. Artinya kita bagian dari Pasifik. Kemudian saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, meski tidak langsung terletak di Samudra Pasifik, tapi dia adalah orang ras Pasifik, yaitu ras Melanesia. Karena di Melanesia itu ada 3 ras, Cak. Melanesia, Polynesia, dan Micronesia. Dan kita punya 3-tiganya itu, yaitu orang Maluku, orang Papua, dan orang NTT. Nah, saya kapitalisasi itu, jadi torang bersaudara. Kita semua bersaudara. Dan itu nggak mudah. Sampai tahun ketiga baru saya dapatkan pengakuan lah, katakanlah demikian, bahwa benar Indonesia itu adalah bagian dari Pasifik. Setelah kita menjadi saudara, saya kemudian mencari tahu, apa sih yang dibutuhkan oleh Pasifik itu sebenarnya dari Indonesia, ya? Mengingat negara lain seperti Cina, Amerika, Australia, Selandia Baru sudah memberikan semuanya. Duit itu udah nggak ada hitungannya orang-orang itu, ya kan? Apa-apa kasih duit, apa-apa kasih duit. Nah, kita kan nggak bisa bersaing di situ. Jadi saya cari tahu apa ya? Ternyata mereka memerlukan pasar untuk produk-produk mereka. Mereka ini kan banyak, ada produk kerajinan, produk pertanian, ya. Jasa gitu. Nah, tapi nggak tahu ini mau dibuang kemana gitu. Pasar Australia sama New Zealand sebagai yang paling dekat sudah banyak membantu dan restricted, ya kan ya. Nah, Indonesia itu sebagai negara yang dekat dengan mereka, penduduknya besar, ekonominya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara Pasifik. Saya datang membawa Indonesia sebagai pasar untuk menerima produk dan jasa mereka. Saya ciptakanlah yang namanya Pacific Exposition, yang merupakan pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata pertama dan terbesar di Pasifik. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Belum ada yang menyaingi ya? Dan inisiatif Indonesia itu dihargai oleh mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Mereka butuh pasar seperti Indonesia untuk jualan. Nah, jadi kita itu aman posisi. Kita tidak bersaing dengan Australia, tidak bersaing dengan Selandia Baru, tidak bersaing dengan Cina, tidak bersaing dengan Amerika, karena kita tidak memberikan bantuan seperti mereka. Kita memberikan akses pasar. Pasar siapa? Pasar kita sendiri. Nah, jadi saya pakailah nama Pacific Exposition. Nah, baru boleh kita pakai kata Pasifik itu kalau kita udah dianggap Pasifikan oleh mereka. Nah, makanya tadi itu saya melakukan pembinaan, ya, melakukan pendekatan, ya. Baik secara geografis maupun secara demografis, yaitu kultural. Ya, bahwa kita itu secara kultur sama kok kita itu, khususnya Indonesia bagian timur ya. Luar biasa loh. Sibuk juga ya Mas Tantowi ya. Kerja bisa berapa jam sehari ini? Wah, saya kerja sampai malam di situ. Saya sampai malam. Jadi nggak ada ya cerita zaman saya dulu itu office hour. Betul. Office betul. Hour. Jam 5 pulang tuh nggak ada. Ya, tank gitu. Nah, kita pulang jam 9, jam 10 karena kerjaan tuh banyak. Diplomat harusnya ya. Iya, kalau saya mau enjoy gitu ya enjoy aja dong. Saya berangkat ke rumah pagi jam 10, jam 4 pulang bisa aja gitu loh. Sebenarnya. Tapi itu tadi Cak, dimanapun saya bekerja dan ditempatkan, saya harus meninggalkan impact. Harus meninggalkan pengaruh dan meninggalkan legacy.
Saya dimanapun saya bekerja itu, setelah saya pergi orang akan mencatat. Dulu Tantowi itu pernah di sini loh. Ya. Nah, terus dia tuh melakukan ini. Jadi 3-4 tahun atau 5 tahun tuh nggak berlalu begitu saja. Pekerjaan kita membekas dalam artian baik ya. Membekas. Dalam artian Ya, orang kan pasti ingatin, oh ini terjadi di zamannya Pak Tantowi ini. Mhm. Ya, apakah dia sebagai direktur, apakah sebagai apa. Jadi kita harus, ya legacy lah. Saya suka, Mbak. Saya tuh Betul. kerja harus meninggalkan legacy. Kalau sesibuk itu, bagi waktunya dengan keluarga gimana, Mas? Ya itu seni tersendiri. Seperti Pertama kita harus punya istri ya, dalam konteks saya karena saya laki Iya. ya, punya istri dan anak-anak yang mengerti betul pekerjaan suami dan bapaknya itu apa. Itu dulu yang harus ditanamkan ke mereka. Karena kebanyakan support itu tidak datang kalau mereka nggak ngerti. Betul. Apa nih kerjaan laki gue nih, ya kan? Apa pekerjaan papa saya? Tapi begitu mereka mengerti, insya Allah itu yang namanya support itu akan datang. Kita nggak bakal bisa bekerja, Cak, kalau misalnya istri nggak dukung, anak-anak nggak dukung. Oke. Ya musuh dari kemajuan itu adalah zona nyaman. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.